Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang ke-7. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat? Alhamdulillah, semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat sehingga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar ya. Amin, Allahumma amin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rukun dan tata cara berwudu. Minggu lalu kita juga sudah membahas tentang berwudu. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang rukun wudu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kita, perlu Miss jelaskan bahwasanya rukun wudu ini harus dilaksanakan ketika berwudu. Dalam arti, kalau misalnya kamu tidak melaksanakan rukun ini dalam berwudu, maka wudu kamu tidak sah. Kalau wudu kamu tidak sah, maka salat kamu, ibadah kamu yang lainnya itu juga tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rukun wudu ini harus atau wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Kira-kira apa saja ya rukun wudu ini? Kita lihat. Oke, rukun wudu yang pertama itu adalah berniat. Nah, berniat ini kita lakukan pada awal mau berwudu. Ini termasuk rukun wudu. Berarti kalau kamu tidak melakukan niat ketika mau berwudu, maka wudu kamu tidak sah. Nah, niat berwudu kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, dalam niat berwudu ini harus kamu bacakan ketika mau membasuh wajah. Ya, sekali lagi Miss terangkan, Miss tegaskan ke kamu bahwasanya niat berwudu ini kamu niatkan ketika mau membasuh wajah. Ya, ingat ya, niat wudu ini rukun, berarti wajib dilaksanakan. Oke. Kita langsung ke rukun wudu yang kedua. Nah, rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, coba lihat gambar berikut. Kamu dapat lihat ketika sudah berniat melaksanakan berwudu, maka wajah pun dibasuh. Insyaallah abang dan kakak pasti sudah biasa kan berwudu. Alhamdulillah. Oke, rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi abang kakak itu membasuh tangannya harus sampai siku, tidak boleh tidak sampai siku. Mana sikunya pada gambar ini? Inilah sikunya. Nah, jadi abang dan kakak tidak boleh membasuh tangannya sampai sini. Dia harus sampai siku atau lebih dari siku pun boleh. Intinya tidak boleh kurang dari sikunya. Ya, misal abang kakak itu membasuh tangannya cuma sampai pergelangan tangan. Nah, ini tidak boleh ya, karena syarat dalam berwudu membasuh kedua tangannya itu harus sampai siku. Ini sikunya, berarti kamu harus membasuh tangan, airnya itu harus sampai siku. Tidak boleh kurang dari siku. Pahamnya abang dan kakak? Oke, kita lanjut. Rukun wudu yang keempat itu adalah mengusap sebagian kepala dengan air. Kita lihat gambarnya. Nah, perhatikan. Nah, membasuh atau mengusap sebagian kepala dengan air. Jadi tidak perlu abang dan kakak sampai keramas ya. Hanya sebagian kepala saja pun sudah boleh, atau sebagian rambut saja sudah boleh. Gak usah sampai ini semua rambutnya dibasahin. Ya, paham ya abang dan kakak? Oke, selanjutnya rukun wudu yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Nah,
dalam urutannya seharusnya setelah kepala itu telinga kan? Nah, ternyata kalau abang dan kakak tidak membasuh telinga itu tidak apa-apa, karena membasuh telinga itu hukumnya bukan rukun tetapi sunnah. Jadi kalau misalnya abang dan kakak terlupa membasuh telinga tidak apa-apa ya, karena membasuh telinga itu bukan rukun. Nah, rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Artinya kamu harus membasuh kaki itu batas paling sedikit sampai mata kaki kamu. Nah, ini mata kaki. Berarti kalau lebih sampai betis boleh, Miss? Boleh. Yang nggak boleh kamu cuman membasuh jari-jari aja. Nah, itu nggak boleh. Harus sampai mata kaki, paling sedikitnya sampai mata kaki. Sampai betis boleh, Miss? Boleh. Sampai paha, Miss? Boleh, boleh. Pokoknya jangan kurang dari mata kaki. Oke, kita lanjut. Nah, rukun wudhu yang keenam adalah tertib atau berurutan. Jadi dalam melaksanakan wudhu secara harus berurutan, tidak boleh di kelang-kelang. Misal nih, yang pertama tadi kamu cuci muka dulu, baru yang kedua misalnya niat. Nah, itu nggak boleh, itu namanya tidak tertib atau tidak berurutan. Kamu harus melaksanakan rangkaian rukun wudhu ini harus berurutan. Seperti yang tadi baru Miss sampaikan, yang pertama itu adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat itu membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam itu harus secara tertib atau berurutan. Paham ya abang dan kakak? Oke, mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Berikut ada tugas, silahkan kamu jawab, kita baca ya. Yang pertama, tugas kamu adalah batas mencuci kaki sampai apa? Tadi sudah menjelaskan. Yang kedua, basuhlah tangan sampai titik-titik ketika berwudu. Kemudian yang ketiga, jika rukun wudhu tidak dilakukan secara berurutan, maka wudhunya bagaimana? Sah atau tidak sah? Oke, paham ya kakak abang? Oke, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.